Wa qala ngucap sapa Hasan Basri, innallaha katama sittatan min sittatin asya. Innallaha satune Gusti Allah iku katama nyimpen sapa Allah sittatan ing perkara 6, sittata asya ing 6 pira-pira suci-wiji, fi sittati asyain ing dalem 6 pira-pira suci-wiji. Jadi selain innallaha katama sittatan min sittatin asya. Jadi Hasan Basri, Allah Subhanahu wa ta'ala ini merahasiakan terhadap 6 hal yang disimpan di dalamnya. Jadi ono 6 perkara iki disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam 6 hal. Yang pertama, kata maridho fi ta'atillah. Kata maridho fi ta'atillah. Kata mah nyengetaken utawa nyiriaken sapa Allah ar-ridho ing ridho fi ta'atillah ing dalem taat marang Allah. Jadi Allah merahasiakan terhadap taatnya seseorang kepada Allah. Jadi intine lek kapanae menungso lan niki taat kepada Allah. La taate menungso nang Gusti Allah, apa ya Gusti Allah rela terhadap sampean taat kepada Allah. Gambarane kon panjenengan salat, poso, apa ya mesti, apa ya ngerti kulon sampean, poso kulon sampean, salat kulon sampean diterima nang Gusti Allah. Ini kita tidak tahu. Ini yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh Allah dirahasiakan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan? Agar kita bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Terus yang nomor loro, kata malghadab fi maksiatillah. Allah merahasiakan terhadap ghadabnya Allah, murkanya Allah. Jadi Allah menyimpan terhadap murkanya Allah terhadap hambanya. Jadi hambanya yang berbuat maksiat. Jadi kadang-kadang kalau panjenengan ono wong nglakoni maksiat, jadi ono nglakoni dosa, kadang-kadang dosa mlebu neraka. Kadang-kadang ono wong nglakoni dosa malah dielokno, gak malah dirangkul. Ono wong elek gak malah dirangkul, malah dielokno. Jadi durung karuan wong sing tatuan sewu. Jadi wong sing tangane tatuan kabeh. Nggih. Tangan sawak tatuan. Durung karuan nggih, durung karuan elek dibanding kula sampean durung karuan. Kadang-kadang kula ngerti. Dadi warek tatuan tok nggih, sembayang. Awake tatuan tok sembayang. Terus gremeng-gremeng sing dilalar niku napa? Sing dilalar niku alfiah. Nah, tatuan alfiah iku apal. Nah, berarti kita melihat apa keburukan seorang tidak bisa dilihat dari zahirnya. Dan tidak bisa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini menyimpan terhadap murkanya Allah terhadap hamba Allah yang berbuat maksiat durung karuan. Wong sing berbuat maksiat iki akhirnya nyebul neraka durung karuan. Iso-iso mlebu swarga konon. Oke, ana setunggale istilah jare wong saiki niku WTS. Wong sing penggaweane nggih dodolan nggih dodolan konoan niku istilah WTS, wanita tunasila.
Jadi nyatane mlebu swarga niku gara-gara apa? Mlebu swarga gara-gara dia iku mung memberikan minum saking ikhlase dadi lantaran iku diridane dening Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dosa-dosa sing biyen akhirnya terhapuskan oleh ngamal kebaikan hanya sewaktu itu, sesaat itu. Jadi lantaran diterima dening oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita jangan menghina terhadap orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Belum tentu kita lebih baik dari orang yang berbuat maksiat itu. Terus nomor 3, wa katamal lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah merahasiakan terhadap turunnya Lailatul Qadar. Jadi niki pembahasan kok ini kenapa kok ulas mumpung ada kesempatan. Jadi kalau tingali jadi masjid jadi masjid itu mulai malam 10 mulai biyen sampai saya kita delok yo wong yo masjid ya kosong padahal masyarakat iku akeh. Dadi masyarakat itu tak delok pira paling 1 2 3 wong ya pancet ya iku wae sing nang masjid. Lah kula ngomong ini perkara kula ngerti kabeh. Dadi wong iku pancet ya paling tidak kita berlomba-lomba untuk meramaikan masjid luwe-luwe di saat turunnya Lailatul Qadar. Padahal di saat kalian panjenengan jadi ngelakoni sholat sak rakaat bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar iki padha karo ngelakoni sholat nggih sak rakaat padha karo 1000 rakaat. Jadi sak rakaat padha karo 1000 rakaat apa maneh rakaat apa maneh lek kula delok pas waktu dalu oleh sembayang gak mari-mari suwe lah wis kali ngitung sak rakaat 1000 lan 10 rakaat yo kali ping 1000 nggih. Terus sak walike dadi sapa wong sing nglakoni maksiat nglakoni maksiat sak maksiatan itu dikalikan 1000. Jadi murkai luwe 6 ganjaran dilipat gandakan semono uga ya dosane dilipat gandakan. Jadi 1000 tahun dadi nglakoni nggih dadi nglakoni sak rakaat padha karo 1000. Orang yang melakukan sholat di saat bertepatan dengan Lailatul Qadar iki nglakoni sak rakaat padha karo nglakoni 1000 napa tahun 1000 tahun 1000 napa 1000 bulan alfu syahrin 1000 bulan padha karo pirang tahun 1000 bulan ya sekali 12 tadi insya Allah 83 punjul petang bulan lalau jadi 83 punjul petang bulan niku dadi ibadah tok ditulis ibadah dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai eman-eman mumpung ada di 10 terakhir jadi awalur rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itku minan nar. Ini dalam kata termasuk wa awsatuhu 10 terakhir berarti 10 terakhir berarti itku minan nar. Ini marilah dan monggo kalian panjenengan mumpung ada kesempatan berlomba-lomba untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian nomor 4 wa katama auliyai fima bainan nas. Allah merahasiakan terhadap siapakah
orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang, mencintai hambanya tidak dilihat dari segi pakaian. Apa yang dicintai Gusti Allah, wong sing biasa pakaian, wong sing biasa pakaian udengan putih, jubah putih, mboten. Lah siapakah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fima bainan nas? Semua itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya kita berusaha bagaimana cara untuk mendapatkan cinta kasih Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian semua di mana kalian semua berada. Insya Allah dari situlah kita akan mendapatkan atau menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 5, wa katamal mauti fil umri. Allah merahasiakan terhadap kapan kita semua, kapan ajal kita semua diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kapan kita semua roh kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intine mati iki rahasiane Gusti Allah. Jadi mati yo gak kena dijokno, wong mati yo gak kena diundurno. Karena itu semua ajal kalau sudah datang maka tidak akan bisa kita ajukan dan tidak akan bisa kita bisa kita undurkan. Makanya mumpung kula sampean dikek kesempatan urip oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikek rezeki sing rupane umur panjang, ini marilah kita gunakan ibadah. Marilah kita gunakan ibadah. Kita gunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar nantinya kita semua ini akan selalu mendapatkan istilah akhir husnul khotimah. Kemudian yang terakhir, yang nomor 6, wa katamat du'ai fi sholatil fardhi. Jadi Allah merahasiakan terhadap doa-doa yang mustajabah, doa mustajabah yang ada di tiap-tiap sholat 5 waktu. Nah, sholat yang kita lakukan selama 5 waktu, nah di dalamnya itulah ada doa-doa yang mustajabah, ada di dalamnya itulah ada doa-doa sing mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu sholat apa? Apa ya subuh, apa ya asar, apa ya maghrib, dan saat itu memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dirahasiakannya itulah agar kita semua bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan sholat, di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.